Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, hari ini kita lanjutkan praktikum pada job variable length transducer. Pada praktikum ini kita akan melakukan praktikum untuk mengukur perubahan resistansi resistif. Itu perubahan resistansi yang suatu variable resistor yang perubahan resistansifnya dengan cara digeser. Jadi di sini nanti pergeseran jarak berapa mili yang kita berikan itu akan menentukan perubahan nilai keluaran daripada tahanan tersebut. Nah, di sini metode yang kita lakukan adalah menggunakan metode jembatan Wheatstone. Nah, adapun tujuan daripada praktikum ini adalah untuk mengamati dan mengukur elemen-elemen sensing transducer yang menghasilkan variasi dalam perubahan panjang untuk menghasilkan satu variasi perubahan resistansi yang dapat diukur besarannya. Jadi bisa dilihat dari sini bentuk daripada transducer resistif adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut seperti ini, dimana di sini perubahan tab yang kita berikan nanti akan merubah nilai resistansi. Apabila tabnya pada posisi awal, maka resistansinya masih 0. Nah, setiap pergerakan yang kita beri nanti adalah setiap kenaikan sebesar 1 mili. Adapun rangkaian yang akan kita rangkai adalah seperti ini, bisa dilihat adik-adik, di mana rangkaian jembatan Wheatstone, di mana transducernya di sini kita hubungkan ke salah satu lengan daripada rangkaian jembatan Wheatstone. Ini kita anggap sebagai Rx, sementara di sini adalah Rs. Ini adalah suatu potensio yang ditempatkan yang nantinya kita atur kesetimbangan. Jadi nanti kita set rasio di sini 1:1 daripada jembatan Wheatstone. Kemudian kita tempatkan variable resistif. Nah, variable resistif ini nantilah yang kita geser-geser perubahan jaraknya setiap 1 mili. Nah, ketika pergerakan kita lakukan mulai 1 mili, jadi kita ukur tahanan daripada variable resistif ini. Caranya adalah dengan mengatur keseimbangan. Apabila jembatan Wheatstone yang sudah setimbang dengan melakukan pengaturan lewat RS ini, maka selanjutnya kita menghitung atau mengukur nilai resistansi ini lewat si RS. Nah, adapun rangkaian selengkapnya dapat dilihat di sini. Inilah rangkaian jembatan Wheatstone-nya, di mana transducer resistif inilah ini kita tempatkan pada suatu linear motion. Kemudian linear motion ini untuk kita gerakkan atur jaraknya, kita menggunakan suatu micrometer. Micrometer ini suatu pengukur yang bisa mengukur dalam mikrometer, kemudian juga milimeter. Nah, ini sudah kita tempatkan di mana posisi variable resistif ini adalah masih pada posisi 0. Dengan ditunjukkan indikasi di sini adalah kita set pada posisi 0 mm. Selanjutnya ini rangkaian jembatan Wheatstone, kita mengatur rasio R di sini, R1 R2 atau R2 R3 inilah rasio 1:1. Kemudian ini adalah potentiometer yang kita hubungkan kemari. Ini sebagai pengatur keseimbangan jembatan nantinya. Dan ini power supply. Nah, kita ikuti langkah kerja di sini. Di sini diminta pada langkah kerja di sini agar kita memberikan tegangan kerja sebesar 10 volt. Sekarang kita mulai menyalakan power supply-nya. Sudah on. Kemudian kita on-kan alat ukur untuk mengukur tegangan keluaran. Ini sekitar 10 volt. Sudah terukur sekitar 10 volt. Selanjutnya kita mulai, ini sudah kita tempatkan variable resistif ini atau resistor geser ini pada posisi 0. Maka selanjutnya langkah berikutnya adalah kita mulai menggeser slider ini pada posisi 1 mm. Dengan posisi 1 mm, berapakah nilai resistansi daripada R tersebut? Nah, sekarang kita coba untuk mengukurnya. Kemudian untuk keseimbangannya, kita mengukur keseimbangan jembatan Wheatstone ini dengan menggunakan alat ukur tegangan di sini. Sekarang kita mulai, kita atur mikrometer ini agar variable resistif ini berada pada posisi 1 mm. Untuk mendapatkan 1 mm, kita mulai menggerakkan mikrometer ini sebanyak 2 putaran. Dimana kalau satu putaran adalah 0,5 mili dari 2 putaran. Nah, ini sudah 1 mm. Berapakah nilai resistansi daripada variable resistif ini? Nah, selanjutnya kita akan, karena ini terhubung ke lengan-lengan jembatan Wheatstone ini, pada Rx, sementara Rs ini ada potensio yang nilai resistansinya adalah sembarang,
Sekarang kita lihat kesetimbangan jembatan Weston. Apakah dia setimbang atau belum? Kita on-kan alat ukur tegangan keseimbangan. Nah, ini tegangan yang dibaca di sini adalah tegangan keseimbangan pada jembatan Weston. Nah, ini tadi sudah kita lihat pembacaan keseimbangan jembatan Weston. Itu dibaca pada 4,4 volt. Jadi tentu saja ini nilai yang tidak setimbang. Selanjutnya kita setimbangkan jembatan Weston ini dengan cara menyetimbangkan RS. RS adalah si potensio ini. Sekarang kita setimbangkan. Kita putar ke arah kiri misalnya. Nah, kalau kita putar ke arah kiri, terlihat di sini dia makin turun nilainya. Artinya dia makin mendekati 0, makin menuju ke keseimbangan. Nah, tentu saja dia nanti akan kecil tahanannya karena ini baru pada posisi 1 mm. Akan disarankan lagi apabila kita menggunakan potensio dengan sensitivitas yang lebih tinggi atau potensiometer yang multi-turn. Nah, ini sudah semakin turun. Nah, kira-kira keseimbangan di sekitar sini. Ini sudah minus, artinya sudah menyimpang ke arah kiri. Defleksinya kita coba seimbangkan lagi semaksimal mungkin. Kira-kira di sini titik seimbangnya. Kita anggap, kita asumsikan ini sudah mencapai titik seimbang. Nah, berapakah nilai variabel resistif ini sekarang? Maka caranya adalah kita mengukur si RS. Karena pada posisi sudah seimbang berarti adalah nilai Rx sudah sama dengan Rs karena R2 sama dengan R3. Maka selanjutnya kita ukur nilai si Rs ini. Kita ukur. Kita ukur resistansi daripada si Rs. Nah, nilainya adalah sekitar 122,6 ohm atau 122, dia akan stabil terus menuju kestabilan. Sekitar 124 ohm. Ya, sekitar itu. Sudah selesai, jadi nilainya sekitar 123 atau 124 ohm. Nah, selanjutnya kita lakukan pergeseran lagi untuk mengukur nilai perubahan perubahan daripada transducer resistif. Nah, kita akan menggeser lagi menjadi 2 mili sebagaimana instruksi di tabel. Di sini adalah langkah berikutnya ke 2 mili. Kita putar 2 putaran berikutnya untuk menuju 2 mili. Jadi 1 putaran dan 2 putaran. Nah, sekarang inilah posisinya di 2 mili. Akankah nilainya sudah berubah atau berapakah nilai variabel resistif ini sekarang? Maka caranya metode sama, kita mengukur nilai ini dengan metode jembatan Weston. Kita nyalakan. Ini dengan sumber tetap seperti ini. Apakah dengan perubahan pergeseran atau jarak daripada transducer resistif ini akan mengubah keseimbangan jembatan Weston? Nah, tentu saja ini diharapkan telah berubah karena nilai daripada si Rx sudah berbeda dengan si Rs, sehingga dia nantinya menjadi tidak seimbang. Kita buktikan di sini. Nah, ini bisa dilihat sudah berubah tadi sekitar 0,00. Ini sudah menjadi minus 0,966. Ini besar sekali perubahannya. Kita seimbangkan lagi. Ini kita harus geser ke arah kanan. Kalau ke arah kiri makin tidak seimbang. Ini dia. Jadi keseimbangannya sekitar sini. Ya, sekitar ini. Nah, kita asumsi ini sudah mencapai keseimbangan di 0,0.
sekitar ini. Sekarang kita matikan. Sekarang kita ukur lagi nilai daripada si potensio ini. Karena ini sudah setimbang, maka bahwa RS sudah sama dengan RX. Nilai yang kita peroleh pada RS adalah nilai si RX. Kita mengukur si RX dengan cara mengukur si RS atau potensio. Kita ukur lagi. Kita on-kan. Nah, nilai sekarang adalah sekitar 198 atau nilai sekarang adalah sekitar 0,458 kilo ohm atau 460-an kilo ohm. Ya, nilainya sekitar 400 sampai dengan 500. Artinya sudah terjadi kenaikan ya. Tadi sekitar nilainya sekitar 124 ohm. Artinya makin panjang perubahan dari nilai posisi transducer resistif ini, makin besar nilai resistansinya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa makin besar pergeseran variabel length transducer, makin besar terjadi perubahan nilai resistansi daripada variabel length transducer ini. Demikian untuk praktek hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.